Baik, kita melanjutkan yang sebelumnya dari part 1. Setelah kita melakukan render dari materi yang sudah kita key out ya. Nah, di sini kita AE sudah kita set untuk melakukan import balik ke dalam AE materi yang sudah kita key tadi. Nah, di sini kita tinggal import lagi, kemudian kita solo dan kita leave materi yang sebelumnya di situ saja. Kemudian kita ke main com. Nah, di sini Anda lihat sekarang kalau Anda melakukan scrub di timeline Anda atau drag timeline Anda akan lebih ringan, sehingga Anda akan bisa melakukan atau compositing dengan lebih nyaman. Sebenarnya tujuannya hanya untuk itu aja. Nah, sekarang kita melanjutkan adjustment yang tadi. Kita tambahkan haze sedikit di belakang. Kemudian kita mulai adjust lagi light wrap-nya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi pada light wrap Anda. Jadi ketika materi Anda alpha atau lobang atau bolong, di situ akan ditimpa dengan gambar lain sesuai dengan background yang Anda pilih. Nah, sekarang kita akan mencoba memberikan atau menembus si background ini hanya pada bagian edge dari materi kita. Anda bisa melakukan beberapa mode untuk compositingnya. Apakah over, nah seperti Anda lihat di sini. Ketika Anda lebarkan width-nya, dia akan semakin tembus ke dalam objek Anda. Nah, Anda tinggal melakukan blending with original, sehingga compositing Anda akan lebih natural dan blending. Begitu kira-kira. Saya akan coba adjust alpha-nya lebih dahulu, supaya lebih gampang untuk judge seberapa dia bisa blended. Oke. Saya akan tambah sedikit lagi blurnya. Tidak usah terlalu kencang, karena logika lensanya harus Anda perhatikan juga. Jadi dengan kamera seperti ini, kira-kira dia akan seblur apa. Nah, saya akan coba tes preview playbacknya. Bila Anda lihat di sini, talent kita akan bergerak. Kemudian, ketika background Anda diam, di sini seolah-olah akan terlihat seperti tempelan. Nah, di sini perlu adanya sedikit trik atau idea untuk ngebikin si composition kita ini believable atau bisa dilihat dengan mata normal dan mereka believe atau percaya bahwa memang ini tidak di shoot menggunakan green screen, tapi memang adalah syutingan biasa. Mengapa ini terlihat masih tempelan? Karena ketika Anda lihat di materi kita, si talent ini mempunyai grain sebenarnya. Sebuah video pasti akan mempunyai grain sedikit atau banyak. Nah, sekarang kita akan coba samakan dengan menggunakan match grain. Mengapa ini diperlukan? Karena bila kita mempunyai background still atau foto, dia sangat-sangat clean. Nah, sedangkan si video kita, dia mempunyai sedikit noise, sehingga ketika kita tumpuk atau kita blend in jadi satu, kita akan melihat background yang clean, kemudian video yang seolah-olah ada sedikit noise. Nah, di sini akan terlihat fake. Maka yang paling penting adalah seharusnya si background itu ketika kita take menggunakan kamera yang sama, dia kan mempunyai grain yang sama pula. Jadi disinilah guna match grain. Jadi kita bikin si background tersebut mempunyai grain yang sama dengan footage di foreground. Kira-kira begitu. Saya akan coba desaturate dikit.
supaya lebih blending dengan background. Kemudian saya kasih tritone, saya akan pick mid tones-nya. Kemudian saya blend dengan blend with original untuk bring up the original color dari footage Anda. Mungkin Anda cuma perlu sedikit saja. Anda bisa rename efek Anda supaya lebih terorganisir dan Anda bisa tahu apa kegunaan masing-masing efek ini di dalam compositing visual effects Anda. Di sini saya akan coba kasih level dan adjust sedikit si footage supaya dia lebih pop up dari backgroundnya. Jangan khawatir dengan grepes-grepes yang ada di rambut. Kita akan take out itu nanti. Nah, di sini kita akan coba tes lagi. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah match grain sangat-sangat akan mengkonsumsi memori atau kinerja prosesor Anda. Jadi, perlu diperhatikan adalah bahwa si match grain ini mungkin ada kalanya Anda matikan atau nyalakan saja ketika Anda akan melakukan render output. Oke, ini saya coba matikan dulu semua efeknya. Nah, di sini match grain saya akan coba hanya dia saja yang saya akan turn on all the effects, tetapi di timeline saya sudah matikan. Jadi nggak akan ada yang ketinggalan. Nah, sekarang saya akan coba kasih sedikit camera movement. Nah, di sini saya akan bikin sebuah null dan saya kasih expression dengan menggunakan wiggle seperti Anda lihat di screen, dan kemudian si background di belakang saya akan parent ke null object tersebut. Nah, di sini seolah-olah background juga akan ikut terlihat moving, tapi saya belum happy di sini. Kita akan coba cari the best configuration untuk membuat composition ini looks natural. Oke, dari sini sudah. Mungkin wiggle angkanya akan kita tinggikan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada wiggle 0,5 dan 50. Jadi 0,5 ini adalah frekuensinya, seberapa kenceng dia melakukan wiggle rapid gelombangnya. Kemudian 50 adalah besaran atau berapa piksel kita akan memindahkan sebuah titik atau benda. Nah, ketika dia 0,5, maka dia adalah 0,5 per second. Jadi dia akan pelan. Nah, sekarang saya akan bikin another null object dan kamera. Untuk yang null object yang baru saya kasih nama cam control atau camera control, di mana saya akan menggunakan untuk mengontrol kamera saya. Kemudian background saya jadikan 3D layer dan saya taruh di belakang, sangat-sangat di belakang di sumbu Z-nya. Kemudian saya scale up. Mengapa begitu? Jadi Anda akan bisa melihat compositing 2D dengan compositing 3D itu akan memberikan hasil yang pasti akan berbeda. Nah, di sini kalau misalkan kita punya camera control ini dan Anda track in, maka Anda akan mendapatkan parallax yang benar ketika background Anda berada di atau jauh di belakang. Kira-kira begitu. Saya akan berikan sedikit movement sehingga seolah-olah background dan talent bergerak bersama. Ini tergantung feeling Anda saja, cuman kira-kira akan seperti ini. Karena background saya tadi saya taruh di sangat-sangat belakang di sumbu Z-nya, jadi dia akan mempunyai gerakan yang sangat-sangat subtle, tapi dia bergerak, tapi sangat pelan sekali. Sehingga
esensi dari depth atau kedalaman itu bisa kita rasakan ketika kita menggunakan compositing 3D. Apakah ini tidak bisa di-execute di 2D? Bisa. Cuman ketika kita melakukan compositing 3D di sini atau 3D layer, menggunakan 3D layer itu akan berasa lebih mudah dan logikanya lebih benar. Terserah apakah Anda mau menggunakan 3D compositing seperti ini atau hanya menggunakan compositing 2D biasa. Cuman saya rasa di sini naturalnya akan lebih berasa. Oke, kita bring back semuanya lagi. Nah, ini akan kita adjust sedikit. Haze-nya saya akan coba atur karena kalau Anda lihat di sini bagian lampu yang sebelah kiri dia harusnya tidak akan sepudar warna yang ada di bagian belakang. Jadi saya akan coba adjust lagi si haze saya. Nah, di sini Anda lihat ini ketika saya nyalakan atau naikkan opacity-nya langsung menimpa semua background saya. Nah, saya nggak ingin itu. Jadi saya akan, nah kira-kira begini, saya akan atur haze-nya cuman akan ada di particular area atau pada tempat tertentu saja. Nah, kira-kira di situ. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi kedalamannya. Kamera track in maksud saya. Ini saya akan coba pindahkan sedikit bagian kanan supaya warnanya yang pudar hanya pada bagian tengah atau di bagian background yang paling belakang saja. Nah, di sini semua efek belum saya nyalakan, jadi masih terkesan fake. Jadi di sini akan kita nyalakan kembali nanti setelah pergerakan kamera sudah benar. Jadi di situ akan lebih memudahkan kita.